Saya keluar kecil moncong. Saya Assalamualaikum tahu deh teman. warahmatullahi Saya tidak tahu teman. wabarakatuh. Masya Bang, waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Nabiullah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Al-Karam Wali wa ulama bermasyarakat Terus keluarga besar Romo Kiai Haji Bapak Sutomo dari Ibu Nyai Hamzah Mahfudzoh, Bapak Haji Wajah kayak arek mana yang dipimpin. Ibu Nyai Hamzah Rizkiyah Wahab, Oke. Ibu Nyai Haji Mujidah Wahab, Bapak Kiai Rohim Wahab, juga yang Iya. keluarga besarnya yang tidak bisa disebutkan Aneh Pak Azam. satu-satu, dan yang sangat saya muliakan Rais Kuliah PWNU Jawa Timur Bapak Kiai Abdul Hakim, juga yang saya hormati Iku beneng pondok go kasut. Rais Kuliah Neng pondok go kasut bareng. PCNU Pun aneh Pak Azam kepala sekolah. Bapak Kiai Hasan, dan juga insya Allah nanti Al-Mukarram Romo Kiai Gus Muafik insya Allah dari sini, dan juga Al-Mukarram Romo Kiai Miftahul Akhyar wa Islam BDU insya Allah datang bersama-sama kita untuk meraih bagio adanya hall dari Rasulullah yang kita cintai. Dan juga di sini hadir para santri dan kolega Bapak Rasulullah, ada Romo Kiai Masjid Al-Hafid, juga ada Kiai Abdul Rashid, beliau adalah sahabat Kiai Wahab, dan juga Kiai Simas Syari, beliau datang dari Jakarta dan Depok, dan dia masih siap walafiat untuk menemani kita semuanya. Para pejabat baik dari Wakil Bupati, Bupati Ekonominya, dari kepolisian, dari Paling sahabat itu pernah bertemu. TNI, dan juga dari kementerian yang hadir pada kesempatan ini. Hadirin hadirin sekalian, para undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa hadir dalam acara yang sangat bermanfaat dan barokah, yaitu hall yang ke-53. Semoga pertemuan kita ini, majelis kita ini diridhoi oleh Allah SWT, dan semoga salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang berharap ridho dan syafaatnya. Para masyayikh, para kiai, para ulama, dan khususnya Buya Imam Rasulullah yang saya hormati, kami diminta untuk membacakan manaqib Imam Rasulullah, yaitu membacakan keutamaan beliau yang bisa kita pelajari. Jadi bagus sekalian bahwa mempelajari, mengenal pikiran dan perjuangan Wahab untuk era modern ini sangat penting sekali, terutama bagi kalangan muda. Kalau bagi yang sepuh, beliau mengalami sendiri, mengenal sendiri. Misalnya Romo Kiai Mas Duki Al-Hafid, ini memang santri beliau. Jadi apa? Apalagi putra putrinya seperti Ibu Mahfudzoh, Gus Fasik, dan sebagainya, masuk Kiai Rosyid. Dan juga bagi lainnya yang dulu pernah nyantri pada Bapak Wahab. Tetapi bagi generasi baru ini belum mengenal Kiai Wahab. Bahkan dulu generasi saya, generasi 80-an, itu sama sekali tidak mengenal Kiai Wahab. Akibatnya apa? Padahal Kiai Wahab adalah guru, mursyid dalam hal politik dan perjuangan. Dia mursyid, tetapi kita tidak tahu apa ajarannya karena tidak sampai kepada kita. Akibatnya apa? Kali ini generasi tersesat. Mungkin yang muda-muda generasi tersesat, tidak tahu apa yang diajarkan oleh Hasyim Asy'ari, apa yang diajarkan oleh Kiai Wahab. Sehingga apa? Kita ini belajar pada orang lain, belajar politik, belajar perjuangan pada orang lain. Terus terang waktu itu, kalau kita ingin mengisi politik, ingin gerakan, yang kita baca adalah minuman Tan Malaka atau Syahrir. Kalau mau keren lagi, kita baca bukunya C. Guevara dari Amerika Selatan sana.
Nah, itu kan keliru, padahal mereka jelas-jelas tidak berhasil gagal dalam berpolitik. Padahal kita punya guru besar Mbak Wahab. Nah itu tahu nggak? Namanya Che Guevara yang menjadi idola anak-anak muda tahun 80-90-an. Itu adalah muridnya Bung Karno. Dia pengagum Bung Karno, membaca buku Bung Karno. Nah padahal Bung Karno itu adalah salah seorang murid politik dari Kiai Fasbullah. Dan sebenarnya guru suku politiknya adalah Kiai Fasbullah. Kenapa kita berpikir ada cucu politiknya Fasbullah, yaitu si Che Guevara yang komunis itu. Jadi Che Guevara dan tidak tahu bahwa Che Guevara tidak Kopia percaya dan berkulit dan mati Kopia dalam pembuangan dan mati ditembak oleh Rika, Mas? tidak berhasil. Tapi Kiai Wahab sebaliknya ada pemimpin, pemikir politik kenegaraan yang sukses sehingga beliau layak mendapat gelar pahlawan nasional. Jadi beliau ini tidak hanya tokoh nasional, bukan ulama paling nasional, tapi juga internasional. Dan juga tidak hanya ahli agama, ahli ngaji, tentu itu jagonya, tetapi dia adalah ulama yang multi talenta, serba bisa. Ngaji bisa, politik bisa, silat bisa, ekonomi bisa, apa saja bisa. Itulah Kiai Wahab. Nah itu banyak hal yang kita pelajari dari beliau. Sayang itu tidak semuanya kita ketahui dan kita kenali, karena belum ada buku yang menjelaskan semuanya itu. Karena itulah di sini kita perlu Universitas Rasulullah menuliskan buku itu. Jadi tidak ada persoalan politik nasional pada zamannya di mana Kiai Wahab tidak terlibat. Mulai dari Resul Jihad 45 bersama Mbah Hasim Wahab menurunkan pasukan. Tahun 48 menghadap pemberontakan PKI, Wahab turun mengerahkan Hizbullah Sabilillah dan pasukan santri. Tahun 49, tahun 48 ketika terjadi pemberontakan DIY, dia turun juga begitu yang atas pemberontakan PRI, komunis sampai pemberontakan pembebasan Irian Barat. Beliau itu terlibat untuk menyelesaikannya. Maka layaklah beliau diberi gelar pahlawan nasional karena beliau ini berdiri di belakang Bung Karno. Tidak hanya bernasihat, tapi juga mengirimkan anak buahnya, mengirimkan pasukannya untuk menumpas PKI, untuk mengatasi pemberontakan PDI, PRI sampai pembebasan Irian Barat. Itu Kiai Wahab tidak hanya memikirkan konsepnya, tetapi juga memberikan solusi dan mengirimkan pasukan untuk meredam pemberontakan. Selain itu beliau juga tidak hanya nasional, tapi juga berkaliber internasional. Contohnya, waktu beliau mendapatkan tugas dari NU memimpin delegasi Hijaz di Resul Hijaz, beliau sukses menjalankan misinya. Padahal waktu itu Raja Saudi lagi berkuasa, raja yang sangat otoriter, sangat kejam. Siapapun yang melawan tidak sepaham dengan gerakan Abdul Aziz yang Wahabi itu akan ditindas. Bahkan banyak pemimpin Thariqah yang dibunuh. Bahkan tidak hanya yang hidup, yang mati pun dibunuh. Dari kuburannya dibongkar para pemimpin Thariqah itu karena dia sesat. Tidak ada ulama yang berani, semuanya tiarap karena takut dengan kekejaman Raja Ibnu Saud yang menguasai Saudi Arabia, yaitu Najib dan Hijaz. Tidak ada yang berani. Tetapi NU tidak ingin bahwa akan terjadi pertumpahan darah dan terjadi halangan dalam melaksanakan ibadah haji dan belajar mengajar usaha jamaah di tanah suci. Maka NU mengirim utusan untuk membebaskan bermadhab dan beragama di Saudi Arabia. Maka dibentuklah Komite Hijaz. Padahal Indonesia itu belum merdeka. Kita sudah mengirimkan delegasi ke sana menemui raja. Nah, Kiai Wahab sebelum melakukan bertemu dengan raja, beliau mengkonsolidasi kembali, mengorganisir kembali para ulama yang sudah lama tiarap, tidak berani bangkit. Dibangkitkan,
dimotivasi dan juga diprovokasi sehingga mereka bangkit semua dan semuanya setuju untuk mendukung misi Komite Hijaz bertemu Raja. Nah, dengan ada dukungan yang sangat luas, tidak hanya ulama dari Nusantara, tetapi dari negara lain yang masih mungkin di situ itu ikut semua. Nah, ternyata tidak hanya dari Ahlussunnah wal Jamaah, yang Syiah pun ikut-ikutan mendukung karena mereka sama-sama tidak berani menghadapi. Nah, dengan ada dukungan yang luas itulah maka misi Kiai Wahab diterima dan dihormati dan juga dituruti apa yang menjadi usulan dari Komite Hijaz yang dipimpin oleh Kiai Wahab. Karena apa? Ternyata Kiai Wahab bukan ulama sembarangan. Dia membawa misi dari organisasi besar nama Nahdlatul Ulama yang mewakili umat Islam Indonesia. Bahkan beliau juga mewakili umat Islam di seluruh dunia. Nah, inilah peran Kiai Wahab, peran ulama dalam menjaga perdamaian dunia. Bayangkan kalau tidak ada resi jihad, maka tidak ada Komite Hijaz, maka nanti sudah dihancurkan. Dan juga aliran yang lain selain Ahlussunnah wal Jamaah sudah disirnakan dari Saudi Arabia, terutama dari Haramain. Nah, itulah perjuangan beliau baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan itu semuanya dijalankan dengan penuh kesuksesan. Karena itu beliau ini adalah tokoh yang tidak hanya dikenal di Indonesia tapi dikenal di seluruh dunia. Makanya Kiai Hamid dari keseluruhan mengatakan bahwa Kiai Wahab itu adalah seorang wali, tetapi mastur. Jadi wali tapi terselubung. Nah, selubungnya apa? Selubungnya ada politik kenegaraan. Makanya Kiai Wahab punya buku namanya Kaidah Berpolitik dan Bernegara. Yang itu disebut selubung atau hijabnya atau masturnya itu. Dan ternyata dia adalah wali yang ditugaskan untuk menjaga politik, menjaga negara. Nah, karena beliau wali, itu karomahnya besar. Makanya sukses dalam menjalankan misinya dan juga barokahnya sangat besar. Dan itu siapa saja yang berada di sekitar beliau akan mendapatkan limpahan barokahnya, baik ketika beliau masih hidup maupun sampai meninggal dunia, pasti akan dapat barokahnya. Nah, salah satu contoh ada orang yang mendapat barokah dari Kiai Wahab, yaitu seorang sopirnya. Jadi dia punya seorang sopir, yaitu karena barokah beliau menjadi tokoh besar, tokoh nasional. Sebenarnya beliau ini bukan sopir, tapi semacam khodam, pemakaran yang tukang bintang adakan. Namanya Abdurrahman. Abdurrahman ini suatu ketika disuruh bahwa mau pergi, bahwa suruh Abdurrahman itu panggil supirnya. Abdurrahman, tolong ambilkan supir Kang Hadi sama pergi. Lalu dipanggil supir ini. Ternyata supir ini sedang sakit. Lalu Kiai Wahab, si Abdurrahman ini bilang Kiai Wahab, Kiai, Kang Hadi sakit, nggak bisa mengantar, nggak bisa nyupirin. Sudah, kalau gitu cari supir yang lain. Oh nggak usah Kiai, saya aja yang nyupirin, kata Abdurrahman ini. Karena dia Arif. Ya. Arif. Ini kan Bang. Arif. Gitu. Lo sih bersih-bersih pondok. Jadi kata Abdurrahman ini, Kiai, Pak Hadi nggak bisa. Arif. Yaudah, kamu cari supir yang lain. Kata Abdurrahman, oh nggak usah Kiai, biar saja dia nyupir. Memang kamu bisa nyupir lah. Sakit Kiai, tapi kamu request lah. Buatan gitu. Nanti nasib, tapi berani nyupir. Terus kamu kok punya polisi aku nyupir. Jadi kalau ada polisi saya nyupir gitu. Akhirnya yang telah beliau itu ke
kiai di suatu tempat rumahnya kiai. Nah di perjalanan itulah si Kiai Wahab ini bercerita pada si supirnya ini. Padahal itu supir tembak yang tidak punya kebuas, tidak punya SIM. Nah suatu ketika ya senang si supir ini diceritain Kiai Wahab, kemudian dia banyak bertanya pada Kiai Wahab. Kemudian setelah pulang, suatu ketika Kiai Wahab dulu lagi si supir ini, si khadamnya ini, Abdurrahman ini untuk nyari supir lagi mau pergi. Nah si Abdurrahman ini pura-pura keluar ruangan, kemudian masuk lagi, dia bilang padahal belum ketemu supirnya itu, Kiai supirnya lagi ada hajatan di tempat lain, dia nggak bisa nyupir, dia saja yang nyupir gitu. Maka dia belum dibilangi karena si Abdurrahman ini suka mendengar Kiai Wahab, berburu pada bertanya tentang apa saja, kita apa saja, jadi terus menerus berburu pada beliau, sehingga beliau banyak tahu tentang Kiai Wahab. Berburu tidak hanya ngaji, tetapi sambil nyopiri. Dan Abdurrahman ini lama kemudian dikenal dengan Abdurrahman Labib, yaitu Gus Dur itu. Jadi Gus Dur itu adalah supirnya Kiai Wahab. Jadi belajar antara nyopir itu bisa jadi presiden, karena kalau tanggung jawab begitu besar. Itu ketinggian Gus Dur ketika belajar dengan cara ngawur pada Kiai, jadi supirnya, jadi peladennya, jadi hulamnya, sampai diikuti begitu, sehingga terus beliau jadi supir. Berarti usianya pinter nih. Tapi karena melihat perkembangan si supir ini bagus, maka hanya oleh Kiai Wahab ditetapkan beliau ini sebagai Jadi kepala sekolah itu pendampingnya. Jadi si Abdurrahman atau Gus Dur ini lama-lama didasikan pendampingnya. Jadi kalau ada tamu siapa saja, Gus Dur harus menemani, harus di sampingnya. Kecuali kalau tamu itu ingin bertemu empat mata, lalu nggak boleh ikut. Tapi setelah tamu pulang, Gus Dur ceritain siapa tamu itu dan apa yang dia minta. Disitulah Gus Dur banyak belajar politik, belajar agama, belajar budayaan pada Kiai Wahab. Belajar sendiri, tidak di sekolah, tapi diajar secara privat. Maka jadilah Gus Dur yang besar itu. Jadi gak main-main Gus Dur itu belajar pada Kiai Wahab. Makanya termasuk yang tidak tersesat karena tahu betul ajaran Kiai Wahab seperti apa dan bagaimana berpolitik yang sebenarnya, karena dapat guru yang benar, yaitu Kiai Mas Pulo. Makanya ketika selesai dari tambak beras, Mu'alimin dan mengajar, beliau kuliah ke Mesir. Dan ketika beliau di Mesir, makanya beliau malas kuliah. Karena apa? Di sana tidak menemukan guru sehebat Kiai Wahab. Tidak ada guru sehebat Kiai Hasim. Tidak ada guru sehebat Kiai lain yang ditemui bersama Kiai Wahab. Makanya malas dia kuliah. Kuliah di Mesir tidak selesai karena nggak cocok pada dosen-dosennya dan ilmu yang sudah kuasai semua. Kemudian ke Irak juga begitu. Dan itulah kenapa Gus Dur malas kuliah dan tapi berhasil karena punya guru yang benar. Nah sementara kita tidak tahu di mana kehebatan Kiai Wahab, hanya Gus Dur yang tahu banyak. Makanya beliau berbuatnya lihai seperti Kiai Wahab. Ini diceritakan oleh Gus Dur sendiri. Insya Allah mutawatir cerita ini karena Gus Dur sendiri yang cerita. Di banyak hal yang Kiai Wahab itu mengkader orang, punya visi yang jauh ke depan. Bayangkan mengkader Gus Dur sejak usia 17 tahun. Kemudian sampai dia jadi tokoh pemikir besar dan sampai jadi presiden. Itu peran Kiai Wahab sangat besar di situ. Dan Kiai Wahab kalau dia orang pasti berhasil, banyak berhasilnya. Satu contoh, Kiai Wahab itu kan orang yang ahli dalam politik, ahli dalam ekonomi, tidak hanya politik. Dia mendirikan Nahdlatul Ujar, dia mendirikan Sirkah Mu'awanah dan macam-macam usaha bisnis. Tetapi beliau tidak ingin maju sendiri, beliau kader banyak orang. Nah, salah satu kader yang hebat menjadi pebisnis yang top itu namanya Rahman dari Jawa Tengah, dari Purworejo. Itu tinggal di Surabaya, dibimbing Kiai Wahab. Makanya pada tahun 59 ketika NU jadi partai politik dan dapat banyak jabatan menteri, tetapi oleh Presiden Soekarno hanya diberi Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Hubungan Sipil Militer. Nah, lama-lama Kiai Wahab itu bosan. Mosok awal di menteri sih gak ada APBN. Boleh sekali menteri yang hebat dong.
Menteri Luar Negeri atau Menteri Ekonomi matur ke Bung Karno, Bung, kosok jadi Menteri Agama tok, Menteri Sosial tok, gak ada menteri yang lain yang bisa diundang. Menteri Ekonomi, dan memang NU punya calon Menteri Ekonomi. Wah, ada kata Kiai Wahab, coba kirim ke saya. Maka dikirimlah si Rahmat ini, kirim ke Bung Karno, lalu dijadikan temannya Bung Karno sementara di fit and proper test biasa begitu. Tapi diajak pergi kemana-mana. Setelah Bung Karno bercerita tentang kondisi ekonomi di Indonesia. Ini gimana ini ekonomi kita? Pada perusahaan-perusahaan Belanda, perusahaan asing punya Inggris sudah kita ambil semua, sudah kita nasionalisasi. Tapi kok kita tetap nggak maju-maju, rakyatnya masih miskin aja. Kamu punya pikiran nggak? Nah, setelah si Rahmat ini menjawab, oh iya Bung, apa gunanya menasionalisasi perusahaan besar BUMN-nya Belanda, tetapi kalau di bawah itu distribusinya masih dikuasai orang asing, baik Arab, ada Cina, ada Jepang, macam-macam yang masih distribusi ekonomi kita. Makanya kita nggak kaya-kaya, kata Rahmat. Lalu semua apa? Yang kita batasi, kita atur Bung, yaitu di mana pribumi boleh berdagang dan mana asing boleh berdagang. Itu kita atur secara profesional. Maka disitulah kemudian NU buat usulan agar perdagangan itu diatur. Maka muncullah namanya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 59 PP 10, yaitu melarang orang asing berdagang di kota kecil kabupaten. Orang asing tidak boleh. Nah, dengan cara itulah kemudian orang asing diusir dari kota kabupaten, hanya boleh tingkat provinsi. Nah, maka orang asing itu ya Cina-Cina itu dulu Cina masih asing, tapi dulu boleh. Arab juga masih asing, itu diusir semua keluar negeri, nggak boleh dagang di. Nah, itu PP 9 itu yang kebijakannya dari Menteri NU, kadernya Kiai Wahab namanya Rahmat Mulyo Miseno. Ketika jadi Menteri Perdagangan ditetapkan itu, maka terjadilah perkembangan ekonomi yang merata, tidak ada pemerasan, pribumi sudah menguasai jaringan ekonomi. Nah, itulah kemajuan ekonomi dicapai. Dan Kiai Wahab membuktikan bahwa ternyata orang NU bisa ngurusi ekonomi dan tidak main-main. Kebijakan ini membuat sebuah negara superpower, negara Cina, jadi Mao Zedong bikin marah. Jadi Mao Zedong marah. Kalau Indonesia terus mengusir orang asing yang ada di Indonesia, maka kami dari negeri Tiongkok tidak segan-segan akan mengirimkan kapal perang ke Indonesia. Lalu Bung Karno, kami juga tidak takut. Ini soal kesejahteraan rakyat dalam negeri, kebijakan dalam negeri. Maka silahkan kalau berani, saya akan bertahan dan saya tidak akan menyerah, kata Bung Karno. Nah, itulah orang NU bikin kebijakan, menterinya dari NU, tetapi presiden berani mempertanggungjawabkan ketika berhadapan dengan kekuatan asing. Nah, ini kan tidak ada sekarang orang seperti itu gitu. Dan karena kehebatan kita dalam buat konsep ekonomi. Nah, sekarang ini setelah Bung Karno jatuh, setelah Orde Baru dan cara reformasi, sekarang asing sudah bebas berdagang di tingkat daerah. Muncul Alfamart, Indomaret, kemudian Lawson, Dawson, macam-macam itu. Itu sebenarnya nggak boleh. Dulu zaman Gus Dur nggak ada ini. Itu waktu jadi presiden nggak boleh Alfa beroperasi di mana, dibatasi. Nah, sekarang marak di mana-mana dan sehingga mematikan usaha nasional kita. Bahkan terakhir masih mereka usul Alfamart di Indomaret, usul pada pemerintah agar pedagang Madura itu ditutup, dibatasi, nggak boleh buka 24 jam. Nah, ini kalau ketahuan bahwa Habib pasti udah ngamuk bahwa Habib udah berjalan untuk membela. Nah, itu pentingnya NU ngurusi soal ekonomi. Dan itu langsung Wahab sendiri mengkader orang yang bisa menjalankan kebijakan ekonomi di tingkat negara, tidak hanya NU. Nah, banyaklah apa yang dicontohkan oleh Kiai Wahab. Dan Kiai Wahab ini punya banyak keunggulan tadi itu. Dan salah satunya adalah dia ini mampu membaca situasi, tahu geopolitik. Ada suatu contoh ya. Nah, tadi itu diriwayatkan oleh Kiai Baituddin Adnan. Beliau itu adalah salah satu
dulu jadi ajudannya Kiai Wahab waktu di Jakarta ketika beliau menjadi OSA. Jadi ada cerita lagi bahwa Kiai Wahab itu juga punya kemampuan besar untuk membaca situasi geopolitik. Tahun 60 beliau diajak oleh Bung Karno ke Amerika untuk menghadiri sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Nah, waktu itu karena dalam sidang umum maka banyak para petinggi negara, ada raja, ada presiden, perdana menteri, semua diberi kesempatan pidato di depan majelis umum itu. Semua pidato dan semuanya mengutarakan isinya. Kemudian Bung Karno mendengar, menyimak, termasuk Kiai Wahab. Lalu Bung Karno mengatakan, waduh, kok semua isinya sama seperti yang saya siapkan pidato saya ini. Dan orang semua ngantuk karena pidatonya sama, yaitu isinya mengutuk kolonialisme, anti-imperialisme, kemudian menuntut kebebasan dan juga menuntut ganti rugi dan kemerdekaan. Semuanya negara ngomongnya begitu. Sehingga hadirin pada ngantuk. Lalu Bung Karno tanya ke Kiai, ini kalau cara begini, saya sudah membacakan pidato saya, maka semua orang akan ngantuk seperti yang lain. Lalu bagaimana caranya? Ya betul aja kata Wahab. Semua tadi bisanya cuma menuntut-nuntut aja para raja dan presiden itu. Yang dibutuhkan kan solusi. Harus ada tema lain, yaitu bukan solusi terhadap penjajahan ini. Lalu menurut Wahab, apa solusinya kata Bung Karno? Ya gampang saja, yaitu Bung Karno harus pidato tentang Pancasila. Karena solusi dari penderitaan, solusi dari penjajahannya adalah Pancasila. Kata Bung, oh betul saya. Maka setelah itulah Bung Karno pidato tentang Pancasila di sidang umum PBB itu atas usul Kiai Wahab. Karena itulah yang memberikan solusi bagi negara yang sedang terjajah atau baru keluar dari penjajahan untuk mengatasi keadilan. Itu perintah dari Kiai Wahab, usul dari Kiai Wahab. Bung Karno tidak lupa gitu. Setelah kemudian Bung Karno memperkenalkan Pancasila kepada seluruh pimpinan negara di dunia ini. Maka dibacalah Pancasila itu, yaitu Pancasila kata adalah 5 principles. Dan terusnya dijelaskan 1, 2, 3 sampai selesai. Dan ketika Bung Karno bicara Pancasila, semua menyimak, semua tertegun, tidak jadi ngantuk, dan semua memperhatikan. Karena usul yang diberikan adalah sangat luar biasa, sangat mendalam, tidak hanya provokasi, tapi betul-betul solusi yang diberikan. Dan solusinya tidak lain adalah Pancasila. Dan ini insya Allah riwayatnya mutawatir, karena yang meriwayatkan ada Kiai Haji Mas Duki dari Surabaya. Itu kan masnya Romo Kiai Miftahul Ahya yang cerita. Dia ceritanya dari Kiai Wahab sendiri. Nah, artinya apa? Bahwa Kiai Wahab itu bisa membaca situasi yang Bung Karno sendiri tidak bisa membaca. Tidak tahu solusinya apa ketika orang sudah jenuh di sidang umum PBB itu. Tapi Kiai Wahab tahu apa solusinya. Dan apa yang diinginkan oleh mereka itu bisa membaca. Inilah salah satu keutamaan dari Kiai Haji Masbur. Dan dia adalah pemimpin besar yang sampai akhir hayatnya. Tadi itu kenapa kita perlu mengenai Kiai Wahab, karena kita ini selalu mengambil referensi dari orang lain, tidak tahu bahwa kita sudah punya referensi sendiri. Kiai Wahab sudah punya teori sendiri. Nah, inilah yang sedang disusun oleh Universitas Wahab-Masbullah, sedang bikin buku tentang pedoman berpolitik bernegara dari Kiai Wahab-Masbullah, agar generasi muda tidak kesulitan dalam beraktivitas, bergerak terutama di bidang politik, di bidang ekonomi dan juga bidang kebudayaan. Karena semua sudah diatur, sudah dirumuskan oleh beliau. Makanya beliau ini orang sukses. Dulu itu bangsa generasi saya itu tidak mengenal siapa Kiai Wahab. Kiai Hasim juga tidak kita kenal. Yang kita kenalnya Tan Malaka, kita kenalnya Syahrir, Bung Karno, Che Guevara, dan lain-lain. Kita nggak kenal Bung Karno, Kiai Wahab.
Nah, baru belakangan baru kita kenal namanya Ki Hasim. Ternyata punya teori yang nggak kalah dengan mereka, bahkan lebih hebat dari mereka. Kenapa? Semua orang yang kita baca itu gagal. Dalam pemilu 55, NU pendatang baru itu NU bisa menduduki posisi ketiga, pemenang ketiga. Yang nomor satu PNI, kedua Masyumi, ketiga NU, baru PKI dan PSI. Dan kita tahu bahwa partai-partai ini dan tokohnya itu mengalami nasib yang tidak beruntung pada pemilu 71. Partai-partai yang lama itu sudah tumbang, sudah tidak ada. Pertama adalah PKI, sudah bubar dan pimpinnya Edit mati tertembak. Kemudian juga sama Partai Murba, ini juga partainya bubar dan ketuanya Intan Malu dan mati tertembak. Kemudian PSI, Partai Sosialis yang orangnya hebat-hebat itu, partainya dibubarkan dan orangnya mati dalam penjara, namanya Sahrir. Termasuk pemilu 71, PNI itu bukan partai yang sangat kuat, dibikin oleh Bung Karno. Tahun 71 PNI merosot, berantakan, hanya mendapatkan 6% suara. Dan setelah itu Bung Karno mati dalam tahanan. Sementara Kiai Wahab sebagai pemimpin NU, beliau bisa mempertahankan NU sebagai partai terbesar, menang 20%, sementara PNI hanya 6%. PSI sudah tumbang, Murba tumbang, Masih sudah tumbang, tapi kita bisa memenangkan NU sebagai partai pemenang dalam pemilu 71, partai terbesar, partai terbesar 71. Maka itulah kemudian beliau menang dalam kejayaan. Lalu di dalam khutbah wadah beliau, khutbah terakhir beliau diucapkan tahun 1971 di Surabaya, beliau mengatakan dengan tegas bahwa sebagai partai terbesar, NU bukan besar dalam hanya jumlah pendukungnya, tapi harus besar dari segi peran dan pengaruhnya. Karena itu tugas NU sebagai partai terbesar adalah menegakkan nilai-nilai Pancasila agar bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dan bernegara sebagai negara yang bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Dengan dasar cita-cita menjunjung tinggi demokrasi, kemanusiaan, dan keadilan sebagaimana yang diajarkan oleh Pancasila itu sendiri. Itulah khutbah terakhir, khutbah wajah dari Wahab, yaitu masih ingat membela negaranya. Dan setelah itulah beliau wafat dalam kondisi dalam kejayaan. Sementara lawan politiknya semua tumbang, partainya tumbang, dan orang juga tumbang. Sementara Wahab meninggal di tengah kejayaan dan kemenangan itu. Karena itu apa yang disampaikan oleh Kiai Hamid dari Pasuruan itu benar, bahwa beliau adalah wali yang terselubung, wali yang mastur, terselubung oleh politik, dan memang wali yang ditugaskan untuk ngatur politik. Nah, wali berpolitik tentu tidak akan kalah, tentu menang, karena membawa misi Islam Sunnah wal Jamaah. Dan itulah berbagai hal, banyak sekali keutamaan dari guru kita Kiai Haji Muhammad Hasbullah, sehingga beliau layak kita jadi guru dan panutan, terutama di dalam situasi modern ya, politiknya lagi kacau balau karena masuknya berbagai ideologi yang berbeda-beda. Karena itulah di sini pentingnya kita mempelajari politik Kiai Wahab, terutama generasi baru, agar ke depan kita berpolitik punya tuntunan. Politik tidak asal-asalan, politik tidak boleh dengan tangan kosong, tetapi harus punya modal, punya tahu jurusnya, tahu kuda-kudanya, tahu strateginya, sebagaimana diajarkan oleh Kiai Wahab, sehingga
kita berpolitik, bermasyarakat, dan juga berekonomi itu bisa punya pengaruh yang besar tidak hanya pada Nahdlatul Ulama, tapi pada Republik Indonesia yang kita cintai. Dan itulah makanya Kiai Wahab itu menjadi kiai yang sangat disegani baik oleh kawan maupun lawannya, termasuk yang paling segan dengan Kiai Wahab adalah namanya Agam Malik. Beliau ini setelah gagal bentuk dengan gurunya sendiri namanya Tan Malaka, tapi Tan Malaka gagal. Bukunya hebat, tapi berpolitiknya gagal. Sahrir tulisannya hebat, tapi berpolitik gagal. Tetapi Kiai Wahab walaupun belum nulis buku politik, tapi politiknya berhasil. Karena itulah yang bisa kita jadikan guru politik untuk membangun bangsa ini, kata adalah berguru pada Kiai Wahab Masmur. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua, menjadi pedoman buat kita semua apa yang sudah diajarkan oleh guru kita, para mahasiswa kita, bagaimana kita melakukan perjuangan bersama jamaah baik dalam hal agama, sosial, ekonomi sampai dalam hal politik. Ihdinas siratal mustaqim wa huwa muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.